catch 'em all. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Simple Addictive Weighting Method atau SAW. Di sini ada studi kasus, yang mana studi kasus ini sudah ada pada PowerPoint yang saya berikan. Tapi saya bacakan saja ya. Di sini suatu perusahaan di daerah DIY ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede, dan ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Sedangkan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Sedangkan tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dari 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Ini normalisasi metrik keputusan, yaitu rumusnya RIJ sama dengan XI per max XIJ jika J-nya adalah keuntungan. Sedangkan RIJ sama dengan min XIJ per XIJ jika J-nya adalah biaya. Nah, untuk menentukan nilai preferensi dari setiap alternatif, rumusnya VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1, WJ, RIJ. Keterangannya seperti ini. RIJ-nya itu nilai rating kinerja, XIJ-nya nilai atribut dari kriteria, VI-nya sama dengan nilai preferensi untuk setiap alternatif, dan WJ ini nilai bobot dari setiap kriteria. Nah, ini dari tabel berikut, tentukan alternatif keuntungan terbaik untuk pembuatan gudang baru dengan bobot preferensinya W sama dengan 53442 ini ya. Dan di sini dibilang alternatif keuntungan. Terus di sini alternatifnya A1, A2, A3. Kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Nah, di sini udah terisi datanya. Terus dari tabel tersebut diperoleh metriknya, yaitu metrik X-nya itu berarti X sama dengan data yang ada di sini kita turunin aja ke bawah. 435, 435 dan seterusnya. Terus langkah pertama menentukan metrik rating keuntungan. Nah, ini keuntungan berarti kita pakai rumus yang RIJ sama dengan XIJ per max XIJ. Ya. Terus di sini yang C1-nya kita dapat angkanya dari yang sini, yang pertama ini. Ya. 435. Di sini ada R11, R21 dan R31. Artinya di sini ada R11, R21 dan R31. R11 artinya data pertama untuk input pertama, data kedua untuk input pertama, data ketiga untuk input pertama. Nah, di sini ini yang kita pakai 435. R11 sama dengan 4
per max 435 sama dengan 4 per nilai maksimal dari 435 yaitu 5. Jadi di sini per 5 sama dengan 0,8. Terus untuk R21 sama dengan 3 per max 435 nilai maksimalnya 5 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Terus untuk R31-nya di sini 5 per maksimal 435 nilai maksimalnya 5 juga ya, sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Jadi didapatlah nilai C1 nya 0,8, 0,6 dan 1. Dan seterusnya ya. Di sini ada R12, R22 dan R32. Berarti kita pakai yang untuk data yang ini. 4, 3, 4 di sini 4, 3 dan 4. Di sini nilai maksimalnya yang mana? 4. Berarti dipakailah di sini per bawahnya itu 4 semua. Nah, ini hasilnya. Ini didapatlah C2-nya 1, 0,75 dan 1. Terus untuk C3 di sini hasilnya 1, 0,8, 0,4. Untuk C4-nya 1, 0,66 dan 0,66. Terus untuk C5-nya 1, 1 dan 0,66. Selanjutnya, dengan demikian maka diperoleh metrik ratingnya, yaitu R sama dengan, kita masukin semuanya. Yang ini berarti yang C1 ya, 0,8, 0,6 dan 1. Terus yang C2-nya ini 1, 0,75, 1 dan seterusnya. Langkah kedua yaitu menentukan alternatif terbaik. Rumusnya Fi sama dengan sigma N, J sama dengan 1, Wj, Rij. Di sini V1-nya sama dengan, kita lihat dulu bobot preferensi dari sini 5, 3, 4, 4, 2. Berarti V1-nya 5 dikali 0,8 tambah 3 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 4 kali 3 dan tambah 2 kali 1. Nah, ini semua dari bobot preferensinya. Sedangkan 0,8 1, 1, 1, 1 ini didapat dari sini. Ya. Terus yang V2 masih menggunakan bobot yang sama, yaitu 5, 3, 4, 4, 2. Kemudian pakai yang 0,6, 0,75, 0,8, 0,66 dan 1 ini dari data kedua sini. Ya. Dan yang V3 juga sama, bobotnya masih sama, 5, 3, 4, 4, 2, menggunakan yang data ketiga sini. Kemudian udah didapat hasilnya 17, 13,09 dan 13,56. Kemudian kita buat tabelnya. Itu hasil perankingan nilai alternatif terbaik. Alternatif yang A1 itu 17, rankingannya berarti yang pertama. A3 13,56 rankingnya kedua. A2 13,09 ranking ketiga. Jadi kesimpulannya yaitu alternatif yang paling besar itu V1, sehingga yang terpilih artinya daerah Ngemplak sebagai pilihan terbaik untuk membuat gudang pabrik baru.